teman-teman, pada hari ini kami akan membuat suatu video yang pastinya seru dan juga mengedukasi untuk teman-teman lihat. Kira-kira apa ya videonya? Aku kasih tahu nih, jadi kita akan membuat percobaan oblek dan telur pada cuka. Penasaran? Penasaran? Saksikan videonya lebih lanjut. Jadi sebelumnya aku mau nanya nih ke kalian. Kalian udah pada tahu belum sih apa itu oblek? Belum ya? Belum? Apa udah? Kalau belum, aku mau kasih tahu nih ke kalian. Jadi oblek adalah zat yang berbentuk cair tetapi memiliki sifat yang padat ketika diberi dengan tumpukan. Nama oblek ini berasal dari buku Dr. Seuss. Nggak usah lama-lama lagi nih, yuk langsung aja kita buat obleknya. Pertama-tama kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Tara, seperti inilah alat dan bahannya. Alat yang digunakan yaitu 1 buah mangkuk, 1 buah gelas ukur yang berisikan 100 ml air, dan 1 buah sendok. Untuk bahan-bahannya, tepung pati jagung atau biasa disebut dengan tepung maizena dan pewarna makanan sesuai selera. Siapa nih yang gak sabar mau membuat oblek? Yuk langsung aja. Langkah pertama yaitu ambil tepung maizena lalu masukkan 4-5 sendok makan tepung ke dalam mangkuk. Selanjutnya siapkan 100 ml air lalu tambahkan pewarna makanan. Cukup 1 tetes saja dan aduk-aduk hingga merata. Kemudian campurkan air pewarna tadi ke dalam tepung sedikit demi sedikit, lalu lakukan sampai tepung dan air menyatu hingga memadat. Yeay, finally oblek siap untuk dimainkan. Tuh, bisa dilihat guys, jika oblek diberi tekanan tinggi, maka tekstur akan menjadi keras, dan sebaliknya, jika oblek tidak diberi tekanan, tekstur akan menjadi cair. Wih, keren ya. Jika diaplikasikan ke tangan lalu kita tekan-tekan, maka tekstur akan menjadi padat, dan jika kita lepaskan akan cair seperti semula. Sebelum penjelasan lebih lanjut, aku mau nanya lagi nih ke kalian. Jadi menurut kalian itu peristiwa oblek ini termasuk peristiwa sains apa ya? Apakah kimia, fisika, atau biologi? Dijelasin nih, peristiwa oblek ini termasuk dalam peristiwa sains kimia dikarenakan terdapat fluida non-Newtonian. Jadi fluida non-Newtonian itu adalah fluida yang akan mengalami perubahan viskositas ketika terdapat gaya yang bekerja pada fluida tersebut. Hal ini menyebabkan fluida non-Newtonian tidak memiliki viskositas yang konstan, sedangkan viskositas sendiri adalah ukuran kekentalan seberapa cepat atau lambat suatu fluida mengalir. Sir Isaac Newton mengatakan bahwa viskositas dipengaruhi oleh temperatur. Dalam hal ini, viskositas oblek tidak berubah saat diberi perubahan temperatur, namun meningkat ketika diberi tekanan atau gaya. Karena karakteristiknya yang unik inilah, oblek digolongkan fluida non-Newtonian. Kira-kira mengapa sih kok bisa ya oblek ini berubah jadi cair, ke padat, ke cair lagi, ke padat lagi, sesuai dengan tekanan yang diberikan. Nah, aku kasih tahu nih alasannya. Jadi, oblek adalah suspensi pati dalam air. Nah, butir pati tetap utuh daripada melarutkan, yang merupakan kunci untuk sifat menarik lendir ini. Ketika kekuatan tiba-tiba diterapkan untuk oblek, butir pati bergesekan satu sama lain dan mengunci ke posisi masing-masing. Fenomena ini disebut geseran penebalan. Pada dasarnya berarti partikel dalam suspensi dapat menolak kompresi lebih lanjut ke arah geser. Ketika oblek sedang beristirahat, tegangan permukaan air yang tinggi menyebabkan tetesan air mengelilingi granula pada pati.
Air bertindak sebagai bantalan cairan atau pelumas yang memungkinkan butir mengelilingi bebas. Hai semuanya, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan kepada kalian mengenai eksperimen telur cuka. Nah, buat kalian udah pada tahu belum eksperimen telur cuka itu apa? Kalau misalnya belum tahu, nih izinkan aku untuk menjelaskan kalian secara detail dan ilmiah. Nah, eksperimen telur cuka ini adalah eksperimen di mana buah telur dimasukkan ke dalam asam cuka. Asam cuka itu mengandung CH3COH. CH3COH itu adalah asam yang terbilang lemah di dalam bahasa kimia. Di situ asam CH3COH ini bisa merusak atau mengikis dari kalsium, di mana kita tahu kalsium itu adalah bagian utama dari kulit telur, sehingga ujungnya nanti di dalam eksperimen ini adalah pengikisan kulit telur, sehingga kulit telur tersebut hanya tersisa lapisan dasar saja yang kita bisa lihat isi telurnya dengan cahaya, dan kemudian telur tersebut akan menjadi perubahan-perubahan seperti berubah tekstur dan juga berubah bentuknya. Langsung aja nih, alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat telur cuka, yaitu 1 buah gelas dan penutup gelas, lalu 1 buah telur dan air cuka. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuatnya. Yang pertama, masukkan telur ke dalam gelas. Yang kedua, tuangkan air cuka sampai permukaan telur tertutupi. Kemudian, tutup gelas dengan penutup agar kedap udara. Nah, setelah 3 hari, telur akan berubah menjadi seperti ini. Dapat dilihat bahwa cangkang telur akan mengelupas dari kulitnya. Nah, untuk selanjutnya aku akan jelasin mengenai ilmiahnya. Oke. Untuk penjelasan ilmiahnya mengenai eksperimen telur cuka ini itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah waktu telur dimasukkan ke dalam air cuka itu timbullah sebuah gelembung. Nah, gelembung-gelembung ini disebabkan karena adanya reaksi dari 3 unsur. Yang pertama itu dari unsur air cukanya sendiri, kemudian ada kalsium dan juga air. Nah, 3 unsur ini akan bereaksi sehingga timbullah sebuah gelembung itu. Kemudian yang kedua itu mengapa telur bisa tembus cahaya. Nah, telur tembus cahaya ini karena kalsium yang ada di dalam kulit telur tersebut mulai terkikis sehingga menyisakan bagian dasar saja, yang dimana kita tahu bahwa bagian dasarnya adalah bagian yang tipis sehingga cahaya itu mudah sekali untuk masuk dan juga menembus dari kulit tersebut. Nah, kemudian kenapa telur bisa menjadi besar? Nah, karena adanya proses pemasakan di mana waktu kulit telur itu mengikis dan juga air tersebut menjadi dua membran. Nah, itu akan lebih encer dan yang di dalam itu jadi lebih pekat. Nah, proses pengalirannya ini itu kalau dalam bahasa kimia yaitu osmosis. Kemudian yang keempat itu mengapa sih kok telur bisa menjadi setengah matang? Nah, karena cuka tersebut membantu mengentalkan protein di dalam putih telur, sehingga putih telur tersebut seperti direbus pada kompor walaupun tidak sempurna seperti pemasakan di dalam kompor. Pada kesimpulannya yang bisa kita ambil itu yang pertama adalah perubahan bentuk telur yang dari ukuran normal menjadi lebih besar. Kemudian yang kedua adalah perubahan tekstur, di mana kulit telur itu yang bisa dibilang keras itu saat direndam maka kulit telur tersebut menjadi lunak. Kemudian juga ada durasi mengenai eksperimen tersebut. Apabila kalian memasukkan asam cukanya itu berkadar tinggi, maka durasi eksperimen ini juga akan semakin lebih cepat. Itu tadi hasil eksperimen mengenai telur cuka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perkataan yang tidak berkenan. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.